Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kitchen Sipolan, tempatnya berbagi resep, ide bisnis, ide jualan dengan modal yang super ekonomis, unik dan pastinya terbaru. Ide jualan kali ini mantap jiwa sekali teman-teman, unik, menarik, ekonomis, potensi menjanjikan sekali ya. Mau dijual secara online atau jual di warung, bersiaplah jualan Anda laris manis. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membuat ide jualan kue cabai rawit nih teman-teman ya. Nah, untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan telur ayam sekitar 7 butir, ukurannya agak besar nih teman-teman telur ayamnya ya. Nah, ini kita pecahkan dulu telur ayamnya satu-satu. Berikut kita tambahkan gula pasir sekitar 2 sendok makan, penyedap rasa merek Raiko sekitar 2 saset atau 2 bungkus ya. Nah, kemudian di sini Bang Polan menambahkan keju parut sekitar 30 sampai 40 gram. Bahan berikutnya saya menambahkan margarin sekitar 1,5 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu ya, hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Tidak perlu sampai mengembang, yang penting semua bahannya bisa tercampur secara merata. Oke, berikutnya kita tambahkan tepung ketan putih. Nah, di sini saya menggunakan sekitar 500 gram atau setengah kilo ya. Atau bagi teman-teman yang mau bereksperimen, silahkan menggunakan tepung terigu atau tepung tapioka ya. Tapi menurut saya itu lebih rapuh hasilnya ketika menggunakan tepung ketan putih. Ini menurut Bang Polan loh ya teman-teman. Oke teman-teman, bahan berikutnya saya akan menambahkan ikan teri. Nah, untuk hasil yang lebih bagusnya lagi, lebih mantul lagi rasanya, teman-teman bisa menambahkan ikan tenggiri atau ikan gabus ya. Wah, itu rasanya mantul banget teman-teman. Cuman kebetulan di daerah Bang Polan harga ikan tenggiri atau ikan gabus agak mahal harganya, maka alternatifnya Bang Polan menggunakan ikan teri saja ya. Nah, ikan terinya ini akan kita haluskan dulu dengan blender. Jika teman-teman tidak suka ikan teri, bisa menggantinya dengan daging ayam atau mungkin dengan daging udang ya. Nah, untuk jenis ikan, alangkah lebih bagusnya menggunakan ikan tenggiri atau ikan gabus. Wah, itu rasanya mantul sekali teman-teman. Berhubung di daerah saya itu harga ikan tenggiri atau ikan gabus harga lumayan harganya, maka alternatifnya saya menggunakan ikan teri saja ya. Nah, ini setelah di blender kita campurkan saja ya teman-teman ikan teri yang sudah kita blender. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur secara merata. Oh ya teman-teman, adonan kue cabai rawit yang saya buat kali ini secara garis besarnya hampir sama saja ya dengan adonan kue Ula Sutra yang pernah di-share resepnya beberapa hari yang lalu. Perbedaannya di sini saya menambahkan sedikit ikan dan nanti cara mencetaknya juga berbeda ya. Kalau kemarin kita pakai cetakan, kalau nanti kita pakai manual saja teman-teman ya. Dan cara menggorengnya pun nanti juga berbeda teman-teman ya. Cuman adonannya saja sedikit sama bahan-bahannya. Oke, ini setelah dicampur secara merata, dan kemudian ini Bang Polan bagi menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing adonan ini akan saya tambahkan perwarna makanan merah, kuning, hijau. Yang satu lagi nanti warnanya original ya, biar lebih menarik saja dari segi tampilannya ya. Kalau rasanya mau ditambahkan pewarna makanan atau tidak ya, itu tidak berpengaruh ya. Jadi buat teman-teman yang tidak suka menggunakan pewarna makanan, silakan di skip saja ya. Oke, ini kita gunakan pewarna makanan yang warna kuning, kemudian ini pewarna makanan merah. Oke, ini kita gunakan pewarna makanan warna hijau. Dan ini hasilnya teman-teman ya. 3 yang berwarna makanan, yang satu lagi original. Oke, selanjutnya akan kita cetak atau kita bentuk saja ya. Oke, bahan selanjutnya siapkan minyak goreng kalau bisa yang masih baru ya untuk hasil yang lebih bagus. Nah, di sini Bang Polan akan mencetak menggunakan tangan saja teman-teman. Mohon maaf nih tidak menggunakan sarung tangan. Kalau menggunakan sarung tangan itu agak lengket ya, sering-sering lengket. Nah, dan terasa lambat mengerjakannya.
kita gunakan tangan, yang penting tangannya jangan lupa dicuci bersih dulu, dan sedikit olesi tepung agar tidak mudah lengket. Nah, cara mencetaknya atau membuat kuenya seperti ini teman-teman ya, digolong-golong aja seperti ini ya. Usahakan ukurannya sama besar ya teman-teman, supaya nanti ketika kita goreng itu bisa matangnya secara merata ya, jangan sebagian besar sebagian kecil ya. Wah, nanti itu ada yang matang ada yang tidak ya. Nah, ini langsung saja kita celupkan ke dalam minyak ya, supaya tidak lengket. Jadi kalau teman-teman biarkan di luar menumpuk, nah, ketika digoreng nanti malah jadinya lengket teman-teman, itu susah melepasnya. Nah, setelah dipotong seperti ini langsung saja cemplungkan ke dalam minyak, insya Allah tidak akan lengket ketika kita menggorengnya nanti ya. Ukurannya kurang lebih sebesar jari kelingking anak kecil lah teman-teman ya. Jadi jangan terlalu besar ya, karena nanti ketika digoreng kue ini akan mengembang teman-teman ya. Nah, nanti akan berbentuk seperti cabai rawit, sebesar cabai rawit ukurannya ya. Makanya Bang Polan kasih nama kue cabai rawit. Tapi kalau teman-teman punya nama lain silakan ya, silakan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, satu resep ini langsung saja Bang Polan siapkan 2 penggorengan ya, 2 kuali atau 2 wajan. Nah, ini langsung akan kita goreng ya dalam kondisi keadaan minyaknya lagi dingin. Oke teman-teman, langsung saja kita goreng. Nah, untuk api kompornya setelahnya sedang cenderung kecil ya, jangan kebesaran ya teman-teman. Nah, kemudian kita biarkan saja sampai kue ini mengapung atau mengembang ke atas ya, jangan diaduk-aduk dulu, nanti kuenya bisa hancur karena teksturnya lunak. Nah, setelah kuenya terapung atau mengembang ke atas, nah barulah kita aduk-aduk atau bolak-balik ya. Nah, sampai dia benar-benar matang secara merata, diaduk-aduk terus ya teman-teman, biar matangnya bisa merata bagian luar sampai ke dalam-dalamnya. Kalau matangnya tidak merata maka hasilnya tidak akan garing atau renyah. Setelah gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi, hening-hening senyap, maka tandanya sudah matang luar dan dalam. Nah, barulah diangkat ya. Sekali lagi gunakan api kompor sedang cenderung kecil setelahnya ya, agar tidak mudah gosong teman-teman ya. Kalau gosong nanti kan tampilannya jelek jadinya ya. Nah, ini hasilnya yang sudah matang, aromanya ini harum nih teman-teman. Wah, rasanya mantap sekali ini teman-teman, renyah, garing, gurih, wah, mantul habis dah pokoknya. Oke, setelah dingin atau hawa panasnya sudah tidak ada lagi, barulah akan kita kemas ya. Nah, di sini saya akan mengemas ke dalam plastik standing pot ukuran 9 x 15 ketebalan 0,1. Untuk isinya ini beratnya kurang lebih sekitar 50 gram ya teman-teman ya. Untuk ukuran plastiknya ini sebetulnya bebas ya teman-teman, silahkan disesuaikan saja dengan harga berapa mau teman-teman jual ya. Nah, bisa juga teman-teman kemas ke dalam plastik yang lebih besar, yaitu ukurannya 12 x 20 ketebalan 0,1, sama jenisnya standing pot juga ya. Jadi untuk ukuran plastik kemasannya silahkan disesuaikan saja dengan harga berapa mau teman-teman jual. Atau buat teman-teman yang mau coba jual di warung ya, bisa dikemas ke dalam plastik ukuran 6 x 15 seperti ini ya. Untuk berat isinya kurang lebih sekitar 15-18 gram ya teman-teman. Ini Bang Polan menyesuaikan dengan harga cemilan 1000 sampai 2000-an yang ada di daerah saya ya. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan saja ya beratnya dengan kue-kue yang lain yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Nah, untuk lemnya bagi yang tidak punya siler, nah bisa menggunakan cara seperti ini ya. Nah, kalau ingin rapi hasilnya silahkan menggunakan siler. Yang untuk dijual secara online atau di toko-toko oleh-oleh, nah biar tampilannya menarik jangan lupa ditambahkan label atau stiker seperti ini ya. Nah, ini teman-teman nanti tinggal ganti saja mereknya. Kebetulan ini sebagai contoh saja, jadi belum saya cetakkan atau saya editkan kata-katanya ya. Nah, teman-teman nanti tinggal mengganti saja kata-katanya dengan kue cabai rawit. Nah, untuk harga cetak stiker ini juga tidak terlalu mahal ya teman-teman. Satu kertas A3 itu harganya sekitar 20.000, itu dapatnya 36 stiker.
Untuk ukuran stikernya sekitar 5 cm ya teman-teman, dan cara desainnya juga tidak terlalu ribet, gampang sekali lah teman-teman, tinggal desain saja di HP dan caranya itu mudah sekali. Bang Polan sudah pernah buat video tutorialnya, nanti Bang Polan taruh saja linknya di deskripsi ya. Nah, untuk bungkusan kecil ini teman-teman bisa jual di warung atau titip di warung-warung ya. Nah, jangan lupa dikemas lagi ke dalam plastik pak. Nah, ini ukurannya 15x27 ya, ini yang kecil ya. Nah, nanti isinya 10 nih teman-teman ya. Kalau ingin yang lebih besar lagi, plastik kemasan paknya itu teman-teman bisa menggunakan ukuran 23x38. Nah, ini isinya 10 teman-teman, dan nanti teman-teman bisa titipkan dengan harga 10.000 atau 12.000. Kalau 10.000 tuh untungnya tipis teman-teman ya. Tapi kalau untungnya agak lumayan ya, bisa dititipkan dengan harga 12.000. Nanti yang punya warung jualnya 1.500 per satu bungkusnya ya. Silakan disesuaikan saja kembali dengan daya jual di daerahnya masing-masing ya. Kalau mau dijual 1.000 ya untungnya juga tidak terlalu banyak teman-teman, tipis. Nah, kalau menurut Bang Polan itu cocoknya dijual dengan harga 1.500. Oke, untuk total modal keseluruhannya itu kurang lebih sekitar 35 ribuan ya. Ini perhitungannya sesuai dengan harga bahan-bahan yang ada di daerah saya ya. Nanti teman-teman yang mau mencoba silahkan dihitung ulang lagi sesuai dengan harga bahan-bahan di daerahnya masing-masing. Satu resep ini untuk bungkusan yang kecil itu dapatnya 50, dan untuk kemasan yang standing phone itu dapatnya 15 bungkus ya, dengan berat sekitar 50 gram. Oke, sedikit ilmu dari Bang Polan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.